Selamat pagi. Masih bersama dengan Dr. Jaya Mualimin, spesialis kedokteran jiwa. Kita sedikit mengulas terkait dengan kedokteran jiwa. Sehat itu suatu keniscayaan bagi kita, dan kita ketahui bahwa kesehatan tanpa kesehatan jiwa nol besar. Oleh karena itu kita peduli kesehatan jiwa kita agar kita selalu produktif masyarakat dan kita bisa melakukan aktivitas dan akhirnya kita hidup bahagia dan sejahtera, termasuk kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai manusia secara utuh. Selamat pagi. Yang disebut dengan kesehatan jiwa adalah satu keadaan di mana seseorang selalu sadar akan dirinya dan lingkungan, serta tidak mengalami gangguan atau gejala-gejala baik pikiran, perasaan maupun perilaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan normal di masyarakat. Dan ini dibuktikan dengan dia bisa berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat sebagaimana orang lain secara umum, dan dia juga bisa produktif baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Stres adalah satu keadaan di mana seseorang mengalami satu tekanan yang hebat pada jasmani dan psikologis, di mana psikologis ini meliputi pikiran, perasaan, dan perilaku. Akan tetapi pada sebagian orang stres itu juga bisa menguntungkan karena dia merupakan feedback positif di dalam melakukan coping mekanisme dari psikologinya, dari jiwanya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran lingkungan sehingga dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Makanya dia sebut sebagai eustress, bukan distress. Ada pepatah mengatakan seseorang tidak boleh jatuh pada lubang yang sama. Artinya, seseorang harus belajar dari pengalamannya dia di masa lalu, sehingga dia bisa mengambil pelajaran dan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan itu bisa dilakukan penyelesaian sesuai dengan kadar pembelajarannya. Apabila seseorang di dalam kehidupannya tidak bisa belajar dari masa lalu, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang mempunyai permasalahan dalam pembelajaran psikologinya, dan orang tersebut pasti tidak akan bisa berhasil dalam kehidupannya. Dan kita ketahui bahwasanya manusia pasti mempunyai problem, manusia pasti mempunyai masalah. Tidak akan mungkin masalah atau problem itu tidak ada pada manusia. Karena manusia perlu hidup, maka manusia harus berusaha untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan, ya. Termasuk pembelajaran dalam stresor, kejadian-kejadian dalam kehidupannya selama hidupnya. Dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konsep bahwa pendidikan sepanjang hayat. Artinya kita selalu belajar dari masalah-masalah kehidupan, dan kita harus bisa menjawab tantangan atau menjawab permasalahan, karena itu bagian dari hasil dari pembelajaran. Makanya salah satu ciri makhluk hidup adalah dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, karena hasil dari
pembelajaran terhadap lingkungan. Dan itu adalah bagian dari stresor kehidupan. Dan siapa yang akan berhasil dalam kehidupannya, maka dialah pembelajar sejati di dalam kehidupan seharian. Salah satu proses dalam pembelajaran tubuh ada yang disebut dengan stres akut, ya. Maka respon tubuh itu secara cepat akan menjawab stimulus-stimulus yang berasal dari lingkungan. Salah satunya adalah beberapa gejala-gejala, baik tekanan darah bisa meningkat, denyut nadi dan detak jantung akan cepat, ya. Kemudian mungkin keringat dingin, ya, meluncur, gitu. Karena memang ada salah satu organ di dalam otak kita yang disebut dengan amigdala. Itulah antena manusia, karena dia bisa menerima getaran-getaran, stimulus-stimulus atau stresor-stresor yang ada di dalam kehidupan manusia tersebut. Manakala ada peristiwa yang mengharukan, maka dia akan mungkin mengalami kesedihan, ya, atau menakutkan, maka dia akan mengalami ketakutan yang luar biasa, kekhawatiran, gitu. Dan amigdala ini memang diatur oleh sistem susunan saraf pusat dan juga diatur oleh hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Memang kalau kita lihat bahwasanya amigdala yang tidak berfungsi, otomatis ada beberapa pusat-pusat emosi, pusat-pusat perilaku yang ada di dalam sistem limbik kita mungkin akan terganggu atau mengalami gangguan. Banyak orang yang menghadapi stres dengan berbagai cara. Sebenarnya ada dua tipe di dalam seseorang itu menghadapi stres. Yang pertama, tipe di mana orang menghadapi stres dengan mereka lari dari stres. Sebenarnya ini adalah tipe yang tidak baik, karena dia hanya meninggalkan sesuatu yang akan dihadapi kembali ketika stres itu datang, problem itu datang. Dan memang ini sebagian besar mereka-mereka yang menghadapi stres itu dengan cara menghindari atau yang disebut dengan flight, ya, pergi. Kemudian ada satu cara orang itu menghadapi stres dengan cara fight atau dilawan. Nah, ini juga mempunyai sesuatu yang perlu kita waspadai. Jangan sampai melawan tanpa perhitungan sehingga justru dia akan mengalami gangguan, karena dia akan kalah dengan melawan stres itu sendiri. Akan tetapi yang paling penting adalah seseorang bisa menghadapi stres itu dengan cara yang dikombinasi, ya, sesuai dengan kadar kemampuan seseorang di dalam menghadapi stres. Karena memang proses stres itu sendiri itu kan proses yang terus-menerus dan selalu ada, dengan kadar yang mungkin tinggi ataupun rendah. Maka kita harus bisa merespon stres itu bukan reaktif, ya, tetapi melalui sesuatu pembelajaran yang aktif, responsif, produktif, dan akhirnya dia menghasilkan sesuatu yang disebut dengan coping mechanism, atau dia bisa belajar dari pengalaman, dari masa lalu, ya. Mungkin pada awalnya gagal, tetapi pada akhirnya dia bisa menemukan formula di dalam menghadapi stres yang ada. Dan orang-orang ini sebenarnya diawali dengan pola pertumbuhan dan perkembangan kepribadian yang baik, di mana pola asuh dari lingkungan keluarga yang baik sehingga menimbulkan menghasilkan ketahanan mental yang cukup, kekuatan dan kematangan kepribadian yang baik, sehingga mereka di dalam menghadapi stres akan menghadapinya sesuai dengan kadar dan sesuai juga dengan kekuatan di dalam dirinya di dalam menghadapi stres. Dia bisa fight kalau memang
diukur secara kemampuan mentalnya bisa menyelesaikan, dia bisa fly kalau memang secara mental dia stimulus tersebut baru, kemudian luar biasa, maka seseorang mungkin akan memilih untuk meninggalkan, tetapi bukan berarti dia tidak kembali untuk menghadapi stres tersebut. Dan itu bagian dari pembelajaran seseorang ya. Kalau orang tidak mau belajar, sama aja orang itu ingin meninggal gitu ya. Karena memang ciri dari makhluk hidup adalah beradaptasi terhadap lingkungan. Dia harus belajar terus-menerus, karena manusia itu diberikan kemampuan, potensi untuk bisa menghadapi segala hal ya, dengan cara dia belajar dalam kehidupannya sehari-hari. Ternyata di dalam organ otak pun sudah disiapkan berbagai pusat-pusat pembelajaran, dimulai dengan sensasi ya. Sensasi itu artinya dia melakukan inspeksi ya dengan 5 panca indera ya. Misalnya melihat, mendengar, merasakan, meraba ya. Kemudian juga menghidu, mengecap ya. Ada 5 panca indera di dalam melakukan sensasi. Itu juga bagian dari awal pembelajaran yang pada akhirnya setelah semua panca indera itu melakukan sensasi ya, maka sensasi itu akan diteruskan di korteks kita menjadi persepsi. Nah, banyak hal-hal yang memang memerlukan satu proses di dalam persepsi. Salah satunya adalah pengalaman pribadi seseorang, pola pembelajaran seseorang ya, pola asuh dari lingkungan gitu, dan juga proses di dalam otak itu sendiri. Nah, sensasi yang sudah mempunyai makna kesimpulan itu yang disebut dengan persepsi di otak gitu. Dan persepsi itu adalah sudah menjadi hasil kesimpulan dari pembelajaran seseorang di dalam otaknya. Nah, bukan hanya itu, persepsi itu harus disimpan. Di mana disimpannya? Kalau di otak kita ada, sering kita sebut sebagai hipokampus ya. Ternyata hipokampus itu dianggap seperti kalau di komputer itu hard disk ya, untuk menyimpan memori kita ya. Dan memori kita itu ada dibagi secara garis besar, ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Walaupun di beberapa pusat-pusat otak memori itu juga disimpan, termasuk di korteks ya, baik di lobus temporal, di lobus parietal maupun di oksipital gitu. Ada memori-memori yang tertinggal di situ dalam bentuk memori yang lain ya. Nah, itu manusia sudah diciptakan sedemikian rupa agar mereka bisa beradaptasi, yang artinya mereka bisa belajar. Dan pembelajaran itu dimulai dengan konsep kondisi ya, konsep mengenal lingkungan dari panca indera, dari mulai sensasi sampai persepsi. Kemudian setelah disimpan di dalam memori tersebut, maka manusia juga diberikan kemampuan untuk melakukan asosiasi ya, menghubungkan sesuatu kepada yang memang secara logika bisa dihubungkan gitu. Kemudian dia bisa mengkoordinasikan fungsi-fungsi dari berbagai hal yang didapatkan dari lingkungan alam atau lingkungan di dalam dirinya, termasuk juga hukum-hukum yang didapatkan secara dari pengalaman gitu. Dan itu bagian dari bagaimana seseorang belajar dan beradaptasi serta menghadapi stres yang dihadapi oleh mereka sendiri.
Dan kita tahu orang yang bisa beradaptasi, bisa belajar dari pengalaman sendiri, orang tersebut akan berhasil dalam kehidupannya.